kita melakukan tindakan, saya akan memberikan prinsip-prinsip yang harus Anda ketahui tentang penata laksanaan dalam pemberian obat. Ya. Pertama, Anda harus ingat bahwa sebelum Anda memberikan obat, Anda ingat prinsip 6 benar. Oke, bisa disebutkan benar apa saja yang pertama? Benar obat, benar pasien, benar pemberian, benar dokumentasi, benar dosis, dan benar cara pemberian. Dokumentasi yang terakhir ya, benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara, benar waktu, kemudian dokumentasi. Itu perlu diingat. Sebelum Anda memberikan obat, Anda cek dulu untuk memastikan benar pasien, benar obat, benar dosis, waktu, dan cara. Pastikan di buku terapi obat pasien atau dalam status pasien. Ya, apakah pasiennya benar dengan mengklarifikasi nama pasien. Kemudian baru Anda berikan sesuai dengan teknik, dosis, dan pemberian. Nah, untuk pemberian obat injeksi, ya, Anda harus lihat, baca dulu petunjuk di obat. Ya, Anda bisa baca apakah obat ini diberikan secara intramuskuler atau intravena. Ya, jadi perhatikan namanya, obatnya, apakah benar ini obat yang diberikan, kemudian dosisnya, ya. Kemudian Anda perhatikan ini pemberiannya intramuskuler atau intravena. Kalau obatnya diberikan intramuskuler, ya, maka Anda wajib berikan secara intramuskuler. Kalau obatnya diberikan intravena, ya Anda berikan intravena. Nah, kalau di sini tertulis intravena dan intramuskuler, intravena dan intramuskuler, ya, maka Anda bisa memilih mau intravena atau intramuskuler. Ya, kalau obat intravena itu bisa diberikan secara intramuskuler. Ya, kalau obat intravena boleh diberikan intramuskuler. Tetapi obat intramuskuler tidak boleh diberikan intravena. Mungkin bisa didekatkan kamera. Ya, tertulis intravena dan intramuskuler. Kalau obatnya intramuskuler itu harus diberikan intramuskuler. Kalau intravena harus diberikan secara intravena. Kalau obat intravena itu Anda boleh berikan secara intramuskuler. Tetapi kalau intramuskuler jangan sekali-kali berikan secara intravena. Jadi pastikan dosis, cara pemberian, dan nama obat. Ya, SPET ini adalah alat injeksi disposable. Ya, untuk pemberian obat disposable. Apa arti disposable? Sekali pakai, hanya sekali pakai. Di sini tertulis disposable. Ya, sekali pakai. Jadi setelah dipakai harus dibuang. Ya, dibuang di dalam safety box. Nah, ini jangan bingung. Cara membukanya Anda bisa langsung robek di sini. Jadi jangan pakai gigi, jangan pakai gunting. Nih. Ya. Ini ada tanda panah. Ada tanda panah, Anda buka. Oke. Ya. Nah, ini SPET ini kalau udah dibuka, hati-hati karena dia adalah harus dalam kondisi steril. Tapi kalau dia masih tertutup, berarti ini aman ya, tidak apa-apa disentuh. Tetapi bagian dalam dan jarumnya jangan disentuh. Nah, begitu dibuka, setelah dibuka kita putar dulu untuk menguatkan jarum. Ya, ini ada semacam alurnya, ini, jadi kita putar untuk menguatkan jarum karena biasanya kalau di dalam bungkus itu jarumnya belum dikuatkan. Jadi sebelum kita lepas tutupnya, kita putar. Kemudian ingat, prinsip berikutnya adalah, ya, jadi karena ini akan kita gunakan untuk obat, nanti kita meletakkannya di dalam bak instrumen. Ya, nah, cara melepas tutup SPET, ya, itu harus menggunakan satu tangan. Perhatikan. Dan cara menutup SPET harus satu. Kemarin di video kan ada yang 2 tangan, itu salah. Makanya melakukan tindakan, kita mulai dari inform konsen. Apa itu inform konsen?
Inform pasien adalah memberikan informasi atau menjelaskan kepada pasien sebelum tindakan, ya, menjelaskan tujuan, seperti apa prosedurnya, berapa lama, kemudian minta pasien bekerja sama dan minta persetujuan pasien. Nah, ini dinamakan dengan inform pasien. Kita contohkan untuk melakukan inform pasien kepada pasien. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa ya? Bapak Reza. Nah, panggilannya Pak Rai ya. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik ya. Baik Pak, sesuai dengan program terapi dokter, hari ini saya akan memberikan injeksi intravena kepada Bapak untuk memasukkan obat yang sudah diprogramkan oleh dokter. Mohon nanti kerjasamanya. Tindakan ini akan berlangsung lebih kurang 10 menit dan sedikit memberikan rasa nyeri yang pada saat injeksi. Bapak bersedia? Siap. Baik. Kita persiapkan alat untuk injeksi intravena itu. Kita siapkan obat yang akan diberikan kepada pasien. Bisa antibiotik, ya, bisa vitamin, ya, ataupun tergantung terapi ini obat yang sudah diinstruksikan oleh dokter ya. Pertama setelah inform konsen kita pasang handscoon. Ya, perawat pasang handscoon. Nah, handscoon ini sebenarnya handscoonnya steril, tapi gunanya adalah untuk proteksi perawat. Bukan daerah yang akan dilakukan injeksi. Ya. Untuk pembuluh darah vena, ini guna perlak pengalas ini gunanya apa? Ya, panjang. Nah, kita tentukan daerah yang akan diinjeksi pembuluh darah. Ya, sebaiknya memang kita mulai dari pembuluh darah perifer. Cuman kadang-kadang di daerah perifer ini bisa menyebabkan nyeri pada pasien. Makanya yang lebih nyaman pada pasien itu adalah pembuluh darah di daerah brachialis. Ya. Nah, ini bukan di arteri ya, tapi pembuluh darah vena. Kita kalau pasien yang belum kelihatan, kita bisa minta di kepal tangannya, Pak. Oke. Sambil memunculkan. Ini udah muncul ya. Nah, ini udah muncul. Oke. Nah, ini. Nampak pembuluh vena. Ini akan kita injeksikan. Nah, tujuan kita mau memberikan injeksi ya, tapi di sini karena ini bukan pasien, kita anggap spek kita sudah berisi cairan obat. Nanti buktinya bahwa dia masuk dalam pembuluh darah vena adalah adanya cairan yang masuk ke spek. Tuniket ini gunanya untuk membendung ya pembuluh darah vena supaya lebih jelas terlihat. Kira-kira 3 cm lah. 3 sampai 5 jari ya. Nah, ini karena posisinya agak serong, nanti kita bisa agak serong posisi ini ya. Nah, pasien kita minta untuk kepal, kemudian kita lakukan desinfeksi searah jarum jam. Ya, perhatikan. Dari arah dalam ke luar. Jarum dengan satu tangan. Arah lubang jarum itu ke atas. Ya, ini perhatikan. Ya, lubang jarum ke arah atas. Nah, posisi tangan kita terserah ya, mau begini, mau begini. Yang penting adalah nyaman. Kita tusukkan jarum itu lebih kurang sudut jarum ini adalah 45 cm. 45 derajat ya. Kalau tegak lurus 90, kalau ini 45 derajat.
belum masuk. Sakit ya? Ya, udah biasa. Ini agak nyeri. Ya, coba di off kan dulu video. Coba yang kedua. Cobaan yang kedua. Nah, kelihatan. Ya. Ini tourniquet, ini ya, sesuaikan kondisi. Nah, ada sketnya ya. Kamu siap-siap kamu. Iya. Kalau enggak cewek. Ini diputar, jangan lupa mutar. Dan kita cara melingkar ya. Dan kepal tangannya ya. Udah. Fokus. Ya, itu udah. Tapi darahnya hilang lagi deh. Lagi deh. Dapat tarik deh. Itu dia. Sakit? Nggak masuk sih. Iya, nggak masuk emang ini. Kalau ganti-ganti ya. Nggak masuk. Ah, ini udah. Oke, tadi tapi bisa gini ya. Ini nampak terlihat bahwa darahnya mengalir ya. Setelah mengalir darahnya, nah ini masuk. Dia masuk ya. Kalau darahnya mengalir berarti masuk, kemudian kita dorong obatnya secara perlahan. Ya, setelah selesai baru nanti kita cabut. Ya, kita cabut sambil tekan. Oke, minta pasien ini. Ini kita tutup lagi. Ya, kita tutup. Ingat tutupnya satu tangan ya. Kemudian buang di safety box. Safety box ya. Oke. Supaya menghentikan perdarahan ya. Oke, selesai. Kita rapikan kembali. Ya. Si intravenous itu injeksi yang dilakukan untuk melakukan tes mantuk ya, atau untuk melihat tuberkulin pasien TBC, kemudian bisa untuk tes alergi terhadap antibiotik ya, kemudian bisa juga untuk imunisasi BCG yang diberikan secara intrakutan atau di bawah kulit ya. Alat-alatnya ini nanti ada, kita akan menggunakan antibiotik, kita akan tes ya, tapi lihat dulu apakah expirednya ya. Expirednya ini masih dalam waktu yang aman. Ini 19 Mei 2021. 19 Mei 2021 ya, masih aman nih diinjeksikan ke pasien. Kemudian juga cairan antibiotiknya ini 4 Oktober 2001 ya. Nah, kita untuk intrakutan kita sekarang akan tes pasien apakah alergi atau tidak dengan antibiotik ya. Yang kita gunakan antibiotik ini masih berbentuk bubuk. Bubuk ini akan kita larutkan supaya dia bisa masuk ke dalam jaringan pasien. Pelarutnya kita gunakan Aquadex. Ya, biasanya di sini tertulis berapa pengenceran yang diberikan. Tetapi kalau tidak ada, maka kita gunakan biasanya 4 sampai 5 cc. Ya, kita akan ambil di sini sebanyak 5 cc pengenceran. Nah, pertama kita gunakan spoon dulu ya. Gunakan spoon. Ingat ya, ketika menggunakan handscoon itu jangan sampai mengenai tempat tidur atau troli ya, karena ini adalah handscoon. Jadi sini ya, kanan ya. Kita buka dulu obat menggunakan ini namanya pinset chirurgis, ujungnya ada gigi, maka dinamakan chirurgis. Ujungnya ada gigi, dinamakan chirurgis. Jadi kita bantu untuk membuka obat yang berbentuk vial. Ini namanya vial, ya. Nah, karena kalau pakai gigi, pasti giginya nanti rusak. Jadi Anda buka dengan pinset. Nih, tarik, ya. Ini sudah terbuka.
setengah atau penuh nggak apa-apa. Kemudian kita ambil spad untuk mengencerkan larutan. Jadi jangan gunakan spad yang sama ke pasien. Spadnya harus beda. Ya. Ingat, putar dulu. Ini jarum. Ya, putar kemudian ya buka tutup dengan satu tangan. Ini tadi karena masih steril baru dibuka, tapi kita ambil cairannya dulu ya. Nah, ini cairannya ini karena dia sudah terkontaminasi udara luar, kita harus sterilkan dulu. Ya, desinfeksi dulu. Desinfektan itu obatnya. Nah, kita cari ini mana ya lokasi yang ini bagian atas bisa. Kita bersihkan dulu. Ya. Kemudian baru kita ambil tadi lebih kurang ya 5 cc ya. Empat, 2, 4, 5, ini mana sih? Ke atas aja. Ya. Itu 6. Ini 6, ini 5, tengah-tengah. Ini nggak usah dibuang udaranya, langsung kita masukkan ke dalam vial. Ya. Kemudian tutup dulu. Nah, kemudian ini tekniknya seni ya. Untuk melarutkan bisa seperti ini. Oke, hati-hati. Jangan sampai jatuh. Nah, sudah larut obatnya. Kita ambil, ya ini sudah larut. Kita ambil antibiotik ini untuk dites sebanyak 0,1 obat dan nanti akan kita tambah dengan 0,9 Aquades, ya. Nah, kita gunakan spad, tetapi jarumnya masih jarum untuk pengambil obat, ya. Jadi kita sudah gunakan spad yang ke pasien, tetapi jarumnya masih jarum pasien. Kita ganti jarumnya, ya. Kita ganti karena ini steril, taruh di dalam. Kemudian ini juga steril, kita taruh di dalam. Nah, ini spad 1 cc ya, spad 1 cc. Oke, kita ambil dulu obatnya sebanyak berapa tadi? 0,1. Ya, 0,1. Ini 0,1 ya. 0,1. Kalau ambil alkohol. Ini bukan swabnya, alkohol swabnya. Kita ambil. Nah, ini tekniknya macam-macam ya. Bisa kita tarik seperti ini atau seperti ini. Jadi seperti ini bisa kita biarkan turun. Ya. Kita biarkan turun mengikuti gravitasi tuh. Oke, jadi tekniknya seninya bisa narik dari bawah. Ya. Atau bisa kita biarkan turun mengikuti gravitasi sebanyak 0,1. Ya. Ini 0,1, kemudian kita tambah Aquades sebanyak 0,9 ya, berarti semua totalnya angkanya di 1 cc. Oke, ini sudah 1 cc. Kemudian jarum kita ganti dengan jarum yang tadi ya. Kita putar. Kita ambil jarum. Jadi kalau mutar jarum ya 2 tangan. Kalau lepas 1 tangan. Oke. Nah, kita siapkan tas.
imunisasi, maka kita desinfeksi dengan air hangat, tidak boleh menggunakan alkohol, karena imunisasi kita memasukkan kuman. Ya, kalau kita bersihkan desinfeksi dengan alkohol, maka akan menyebabkan kuman yang akan dimasukkan ke dalam tubuh itu mati. Tapi kalau untuk antibiotik, kita boleh menggunakan alkohol untuk desinfeksi. Ya. Masih tadi kepikiran. Oke. Kita ambil lengan bagian bawah yang tidak ada pembuluh darah dan tidak ada bekas luka. Ya. Relax, tarik nafas. Ya. Aman, agak aja memang buat. Lubang jarum menghadap ke atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudut 15 sampai 20 derajat. ya. Ya. Kita tarik sedikit. Kemudian ya sampai membentuk gelembung. Setelah terbentuk, kita tarik, kemudian kita jika ada cairan kita lap ya. Nah, kemudian kita lingkari ya, kira-kira 2,5 cm diameter untuk diameternya. Kemudian kita perhatikan apakah dalam waktu 10 menit ada tanda kemerahan di sekitar injeksi. Ya, kita tunggu nanti dalam waktu 10 menit. Nah, ini betul-betul antibiotik, apakah Anda alergi dengan sevoflurane atau tidak. Ya. Itu untuk intrakutan. Selesai. Kan injeksi intramuskuler, injeksi yang akan dimasukkan ke dalam muskuler atau otot pasien. Nah, untuk otot kita bisa lakukan injeksi di daerah bokong, ya, di daerah bokong. Tetapi sebenarnya di daerah bokong ini tidak terlalu direkomendasikan, ya. Ini dorsogluteal, daerah bokong, ya, daerah bokong pasien. Tidak terlalu direkomendasikan di daerah bokong. Bisa juga di daerah ventrogluteal. Ini yang lebih direkomendasikan itu di bagian paha, bagian bokong depan, ya, dalam bongkar atau paha, bukan paha sih, bagian panggul, ya, bagian panggul ventrogluteal. Ini keluarin dulu, Bang. Kita lakukan di otot bahagian pertama, ini bagian paha, ya, bagian paha kita sebut dengan vastus lateralis, ya, ini bagian paha atau vastus lateralis. Biasanya ini direkomendasikan untuk bayi dan anak-anak, ya. Jadi bagian paha luar, bagian paha luar sepertiga dari pangkal, ya. Nah, untuk orang dewasa direkomendasikan, ya, yang pertama itu ventrogluteal, ya, panggul, ya, panggul bagian samping, ya. Ini dari trochanter kita bentuk ursi. Ini sias, ya, ini trochanter yang kita bentuk ursi. Kemudian yang kedua ini dorsogluteal atau daerah otot. Cuman sekarang ini dorsogluteal itu lebih dihindari dibanding ventrogluteal, ya. Oke. Persiapannya alat-alat, ya. Ini biasanya injeksinya bisa vitamin, ya, bisa antibiotik. Nah, kita tadi kita gunakan jarum yang berbeda, ya. Kita gunakan jarum yang berbeda untuk mengambil obat. Jangan lupa mutar jarum, ya. Kita gunakan obat yang berbeda, jarum yang berbeda untuk mengambil obat. Ya, karena ini tadi sudah terbuka, maka kita desinfeksi dulu. Ya, kita desinfeksi. Nah, kan jarum yang dipakai tadi yang besar. Jarum besar yang dipakai tadi. Ini kita gunakan jarum yang berbeda, ya. Sudah desinfeksi tadi. Misalnya pasien dapat obat 1 cc, ya. Tadi tekniknya, ya, bisa begini, ya. Kita gunakan gravitasi. Kalau dia nggak turun bisa kita tarik, ya. Tapi ini kayaknya nggak turun deh. Turun. 1 cc, kita ambil 1 cc. Kayaknya speknya nggak turun. Ya, ini 1 cc, ya. 1 cc. Kemudian jarumnya kita ganti dengan jarum ke pasien. Kenapa tidak boleh menggunakan jarum yang sama? Karena nggak steril. Kan jarumnya nggak tumpul, jadi tumpul. Oh, ya. Perhatikan, kalau untuk pasien
Ya, setelah kita ambil obat, kita pastikan tidak ada udara. Tidak ada udara. Ini ada udara, harus kita keluarkan dulu. Nah, teknik mengeluarkannya cukup tarik ke bawah. Ya, sudah menyatu udaranya. Ya, kemudian tekan lagi ke atas. Tapi jangan sampai melimpah, karena referensi yang Memusni baca, kalau obat itu melimpah sampai ke jarum, itu biasanya lebih menimbulkan efek nyeri pada intramuskular. Ya, nah ini cara yang benar untuk mengeluarkan udara dari spet. Jadi tidak boleh ada udara, karena bisa menyebabkan emboli. Ya, ini berisiko pada pasien, bisa berdampak kematian. Ya, lokasi tadi sudah. Nah, kita posisinya seperti apa? Ideal, berarti posisi pasien itu adalah posisi SIM. Ya, cara posisi SIM, satu tangan, kemudian pasien miring. Nah, ini kaki tutup satu. Ya, kalau ventrobidal ini, ya, tadinya SIM. Ya, bisa ventrobidal, bisa dorsal, cuman sekarang pilihan dorsal itu tidak lebih dianjurkan dibanding ventrobidal. Ya, nah ini sias, ya, spina iliaca anterior. Ya, ini batas trochanter. Kemudian kita ambil V, ya, V. Kemudian baru nanti kita injeksikan daerah V. Nah, sini sudah dipantau, ini sudah ditunjukkan daerah V-nya. Ini ya, ini daerah V. Jadi kita tentukan di daerah V. Nah, tekniknya sama ya. Kita desinfeksi dulu. Desinfeksi melingkar ke arah. Ya. Sudut yang digunakan untuk injeksi IM berapa? 90 derajat. 90 Derajat. Tegak Ya. ya. Nah, seninya tergantung. Ya, yang jelas jarum menghadap ke bawah, nggak mungkin ke atas. Kalau ke atas nggak masuk ya. Kalau orang kurus, Anda tarik jaringannya ke atas. Kalau orang gemuk, renggangkan. Ya. Jadi kalau orang kurus ditarik supaya jaringannya tertarik ke atas. Kalau orang gemuk direnggangkan. Kita di Kalau Memusni gunakan jari kelingking sebagai tumpuan, ya. Kemudian tusukkan tegak lurus karena sudutnya 90 derajat. Masukkan 2/3 jarum. Jadi jangan seluruh jarum, hanya 2/3. Untuk IM kita harus lakukan aspirasi, ya. Jadi pegang, tapi jangan menyentuh jarumnya ya. Kita pegang bagian pangkal jarum, kita aspirasi dulu atau kita tarik untuk memastikan apakah masuk ke pembuluh darah atau tidak. Buktinya masuk pembuluh darah, kalau ada darah yang ketarik, berarti itu dia ke pembuluh darah. Kita cabut, pindahkan lokasi. Tapi kalau tidak ada darah, berarti ini benar masuk ke otot. Setelah kita aspirasi, kita injeksikan, ya, sampai obat habis. Kemudian kita tarik, ya. Nah, ini apa namanya? Tidak boleh di message ya. Merah. Jadi nggak boleh di message karena khawatir nanti akan merusak jaringan sekitarnya ya. Jadi obat juga akan menyebar ke sekitarnya. Jadi cukup ditekan kalau ada darah atau cairan yang keluar. Ya. Itu untuk intramuskular. Nah, untuk IC, SC salah. SC atau sukutan. Bisa injeksi antibiotik bisa, tapi seringnya ini untuk injeksi insulin. Insulin itu gunanya untuk pasien yang mengalami diabetes mellitus, DM, ya. Jadi dia karena insulinnya hormon insulinnya berkurang dalam tubuh, maka pasien membutuhkan tambahan insulin dari luar. Nah, ya. Kita lakukan SC subkutis menggunakan lengan pasien, di daerah lengan pasien, 1/3 lengan atas. Ya, ini 1/3 lengan atas. Ini dari arah humerus ya. Kita bagi 3 dari humerus ke siku, itu kita bagi 3. 1, 2, 3. Kita ambil 1/3 atasnya. Ini daerah yang aman untuk diberikan injeksi. Ya. 1, 2, 3, maka kita berikan injeksi di 1/3 bagian atas. Kita gunakan lengan pembantu. Anda beneran mau diinjeksi? Buka. Oke, ini 1/3 lengan atas. Ya, tekniknya sama ya. Tekniknya sama, desinfeksi dulu. Desinfeksi searah jarum dari dalam ke luar. Oke, kita anggap posisi ya.
begini ya, boleh begini. Kalau memang seperti ini. Yang orang kurus ditarik, orang gemuk direndahkan. Ya, setelah kita desinfeksi, maka kita tusukkan dengan sudut 45 derajat. Ingat ya, jangan menusuk daerah yang sudah pernah diinjeksi karena itu akan memberikan rasa pedih. Masukkan 2/3 jarum. Oke. Kemudian tetap aspirasi, karena kita khawatir apakah masuk dalam udara atau tidak. Ketika ditarik tidak ada darah, berarti benar masuk ke jaringan subkutis. Maka Langsung. injeksikan obat sampai habis secara perlahan. Tarik, ambil ditekan. Ingat jangan dimasase, ya, tapi cukup ditekan saja kalau ada cairan yang keluar. Selesai untuk injeksi. Bagian sklera mata. Ingat ya, meneteskan obat mata itu di bagian sklera atau bagian putih mata. Tidak boleh diteteskan ke bagian bola mata. Ya, karena akan merusak retina atau lapisan bola mata. Ya, kornea. Jadi minta pasien melihat ya ke atas boleh. Nah, setelah terlihat bagian putih, teteskan di bagian putih ya, bagian putih sebanyak 2 atau 3 tetes sesuai dengan program terapi. Ini juga bagian yang lain. Nah, teteskan di bagian sklera atau bagian putih dan minta pasien mendiam ya, mendiamkan sebentar ya, kemudian baru dibuka. Cara menarik telinga pada anak-anak dan pada orang dewasa. Kalau orang dewasa ya, menarik telinga itu ke atas belakang ya, sehingga akan terlihat bagian dari saluran telinga. Tapi kalau pada anak-anak, menarik telinga itu ke bagian belakang bawah ya, bagian belakang bawah. Jadi tarik dulu ya, kemudian baru diteteskan ya. Tarik atas belakang, kemudian teteskan ya, dan diamkan dulu sampai kadang 5 menit ya, sesuai dengan program terapi. Setelah selesai baru teteskan ke bagian berikutnya. Untuk luka ya, ada luka, kita olesin dengan menggunakan pasta steril ya. Ini luka kecelakaan kayaknya nih. Iya. Saya tahu Belum dibuka. Oh, ini belum dibuka. Olesin. Ini bagian luka. Kalau luka bakar, sebaiknya itu ditutup dengan kain rasa ya, supaya tetap lembab. Kalau tidak ada spekulum, nah bisa kita bantu dengan ini ya, membuka bagian hidung. Kemudian setelah diteteskan, pasien minta nahan, tutup lubang hidungnya ya, tapi jangan terlalu tengadah, nanti tertelan. Jangan terlalu ekstensi kepalanya, jadi nanti bisa tertelan. Jadi biasa saja ya, tidak terlalu ekstensi. Dan teteskan pada bagian hidung, kemudian minta pasien menahan ya, sambil menahan, menutup bagian yang ditetesin ya, gitu. Obat tetes jadi cepat. Posisinya adalah posisi SIM ya, SIM ya, ke pipi aja. Nah, nah ya, jadi di anus pasien kita berikan ke anus pasien ya. Coba rentang lagi. Ini anus pasien ya, anus pasien
Jadi kita masukkan obat ya. Setelah kita buka, gimana ya? Kita masukkan ke dalam anus pasien ya. Setelah masuk baru kita pencet ya. Jadi pencet, ditahan, ditarik keluar ya. Kemudian kita tahan dulu supaya obatnya tidak langsung keluar ya. Tahan dulu sekitar 2-3 menit, kemudian baru kita lepaskan. Jadi mencetnya waktu di dalam, kemudian dalam posisi pencet, tarik lagi keluar. Karena kalau Anda pencet langsung Anda tarik, nanti obatnya kesedot lagi ya.